Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi ya di kelas daring Bahasa Indonesia di materi teks prosedur 2 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Bersama Ibu ya, Ibu Yuyun Maria Lufa. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas teks prosedur dari segi pengertian, struktur, sistematika di dalam teks prosedur. Yuk kita coba mengingat kembali di pertemuan sebelumnya. Ada struktur teks prosedur, masih ingat? Iya. Ada tujuan, ada alat dan bahan, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau disebut dengan penutup atau simpulan. Kita coba mengingat ya dengan contoh-contoh teks prosedur ya, cara memainkan gitar, cara membuat pensil, tempat pensil, membuat nasi goreng, membuat mie instan. Selanjutnya kita coba di dalam teks ya, mengingat kembali. Nomor 1 ada tujuan, nomor 2 ada alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah. Selanjutnya kita coba melihat di poster ini. Yuk kita lihat apakah poster di samping mengandung teks prosedur. Ya, yang pertama tujuan. Kita bisa melihat mudah, tarik tunai. Itu ya, itu termasuk tujuan ya. Tanpa kartu di ATM BCA dengan BCA Mobil atau saku buku. Sekarang alat tidak ada. Langkah-langkah, yuk ini termasuk langkah-langkah. Ini juga termasuk langkah-langkah. Yang ini juga termasuk langkah-langkah. Yang terakhir ini juga termasuk langkah-langkah. Iya, benar. Karena berisi langkah-langkah melakukan sesuatu, yaitu langkah-langkah tarik tunai menggunakan BCA Mobile. Penutupnya atau simpulan atau penegasannya ada tidak? Iya, di sini ada. Walaupun berbentuk hashtag, dibikin simple, itu adalah penutup dari poster yang ada di sini. Ya, berisi harapan yaitu agar tarik tunai dibikin simple saja dengan BCA Mobile. Oke? Sudah ingat materi yang sebelumnya ya? Yuk kita lanjut ke materi kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur disebut dengan ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan penomoran yang menunjukkan tahapan atau urutan bilangan. Ya, biasanya ditandai dengan 1, 2, 3 atau yang pertama, yang kedua, dan yang selanjutnya. Ciri yang kedua menggunakan pola kalimat perintah atau disebut dengan imperatif. Apa ini? Ya, kalimat yang mengandung memerintah atau menyuruh seseorang, menyuruh atau memerintah seseorang. Ada kegiatan atau suatu aktivitas di sini. Contohnya apa? Tolong matikan keran air itu, ya kan? Silahkan isi biodata ini. Atau, hai kamu, ambil air dong. Nah, itu ya. Ciri dari kalimat imperatif tadi sudah diberikan contoh, ya. Misalkan yang tadi di sini dia ciri yang pertama adalah menggunakan partikel kan, i, dan lah. Iya. Contohnya kupaslah, tuangi, sirami, atau kalau membuat sambal haluskan. Itu ya. Selanjutnya ciri yang kedua, kalau dia lisan diakhiri dengan intonasinya agak turun ya. Selanjutnya kalau dia tulisan diakhiri dengan tanda seru, kentung. Selanjutnya ciri yang keempat menggunakan konjungsi
Ada yang menggunakan konjungsi temporal atau disebut dengan urutan waktu. Ada konjungsi syarat. Ya, konjungsi syarat. Nah, apa saja konjungsinya? Kalau lupa, konjungsi itu adalah kata hubung. Ingat ya, ada selanjutnya, berikutnya, kemudian, apabila, lalu, demi, hingga, ketika, tak kala, seraya, sedari, sejak, dan sementara. Nah, yang mana nih konjungsi waktu dan mana nih konjungsi temporal? Temporal atau waktu atau konjungsi syarat? Iya, kalau konjungsi waktu ada kemudian, setelah itu, pertama, lalu, setelah itu, selanjutnya. Nah, untuk syarat apa? Jika, apabila, seandainya. Ya, itu ya. Selanjutnya ada kata teknik. Nah, kata teknik di sini adalah kata kerja yang memiliki arti secara khusus terkait bidang atau keahlian. Misalkan di bidang atau di keahlian. Bidang permusikan atau musik ada tempo. Tata boga ada koki ya. Ada apa lagi? Misalkan yang tadi ATM, tabungan nasabah, istilah perbankan ya. Atau edukasi di bidang pendidikan, undang-undang di bidang pemerintah. Sudah paham ya? Kita lanjut ya. Nomor 5. Ada kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan berisi berita. Kalau interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan. Ya, kalimat deklaratif, misalkan, atau berita. Semua siswa diharapkan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Ya, interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Ada pertanyaan yang harus dijawab, ada yang tidak perlu ada jawabannya. Itu disebut dengan retoris, bersifat retoris. Nah, biasanya ini ada di kalimat atau di teks prosedur. Contohnya apa yang tidak butuh jawaban? Tahukah kamu dengan tape singkong? Nah, itu tidak butuhkan jawaban. Atau apakah, pernahkah, apa saja bumbu nasi goreng? Nah, itu. Ingat ya, 5W plus 1H untuk kalimat pertanyaan. Udah, kita lanjut ya di nomor 6. Nah, nomor 6 ada partisipan manusia atau disebut dengan kata ganti. Bisa ya, kata ganti contohnya aku, saya, kamu, itu adalah kata ganti. Contoh lainnya apa? Nih, diberikan kalimat ya. Agar tidak dilarang polisi, maka pengendara haruslah mematuhi aturan, menggunakan helm, membawa SIM, apalagi ya, kelengkapan-kelengkapan lainnya. Nah, pengendara di sana adalah pengganti partisipan manusia. Sudah paham? Yuk lanjut yang ke-7. Verbal. Nah, ada kata verbal. Ini disebut juga dengan apa? Ya, disebut dengan kata verbal material. Ada material. Ya, ada material itu disebut dengan kerjaan fisik manusia. Memegang, melihat, mencuci, membaca. Memegang fisik manusia apa? Menggunakan tangan. Melihat mata. Udah ya? Paham ya? Selanjutnya yang terakhir ada nomor 8, yaitu keterangan. Yup, keterangan ada 3. Keterangan waktu, cara, waktu, dan tempat. Gimana? Untuk keterangan cara, waktu, dan tempat? Iya. Misalkan apa ya keterangan waktu? Waktu misalkan dikukus selama 15 menit. Nah, itu ya. 15 menit. Selanjutnya cara melakukannya. Sedikit demi sedikit tuangkan adonan tersebut misalkan. Itu cara ya. Selanjutnya ada apa lagi?
Tempat. Nah, tempat belum ya. Tempat misalkan kalau ini membuat sesuatu kita membutuhkan baskom. Masukkan di baskom misalkan. Siapkan baskom untuk mencuci. Itu ya. Bagaimana? Sudah paham tentang kebahasaan di teks prosedur? Yuk kita lihat contohnya. Di dalam cara membuat apem. Ya, di sini tidak semua ada ya. Kita melihat satu persatu. Yang pertama, ini 1, 2, 3. Masuk penomoran ya. Iya. Selanjutnya penomoran. Ya, yang kedua, di sini ada kata haluskan, remas-remas, tambahkan, tuangkan, masukkan, diamkan, ya, panaskan, tuang, balik. Nah, itu termasuk apa? Iup, termasuk kata perintah atau disebut dengan imperatif. Iya, benar. Selanjutnya tempora atau konjungsi ya, konjungsi tempora. Ada apa saja di sini? Ada kata, nah ini selanjutnya ya, ada kata selanjutnya, ada lagi nggak? Ya, coba nanti dilihat ya. Selanjutnya di sini lalu, itu ada juga konjungsi temporalnya lalu. Ya, kita lanjut. Ada keterangan. Nah, tadi 15 menit keterangan waktu. Sedikit demi sedikit sambil diulangi dengan tangan, itu keterangan cara. Selanjutnya, nah ini ada haluskan tape singkong di baskom, itu keterangan tempat. Bagaimana? Mudah bukan? Cara menganalisis teks kebahasaan di dalam teks prosedur? Iya. Demikian, nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.